Nearly 2 years ago, Air France Flight 447 mysteriously now with the flight recorders finally recovered from the ocean floor. We know more about what happened in the final Dalam studi yang dilakukan IATA pada tahun 2014, dinyatakan bahwa 9% kecelakaan pesawat akibat gejala upset atau loss of control in flight, di mana 37% akibatnya adalah kecelakaan fatal, yaitu kematian. ICAO dalam dokumen 1001 bulan Desember tahun 2019 telah menyarankan bahwa upset prevention and recovery training merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat upset. Ketika pilot dilatih dan dipersiapkan, mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk merecovery pesawat dalam keadaan upset. Apakah UPRT? Menurut EASA, UPRT adalah Upset Prevention and Recovery Training, di mana merupakan program latihan yang dikomunikasikan untuk memulihkan dan menormalkan pesawat dalam keadaan upset. Program ini merupakan kombinasi dari teori dan manual flying, di mana pilot diajarkan bagaimana merecovery suatu keadaan, di mana awak pesawat diberikan kompetensi untuk memulihkan dari keadaan upset dan menjadi terbang normal. Faktor terjadinya loss of control in flight bisa terjadi karena engine failure, airspeed indikator tidak akurat, maupun keadaan stall ataupun penyebab lainnya. Menanggapi kondisi demikian, Pusat Penelitian Pengembangan Transportasi Udara Badan Litbang Kementerian Perhubungan memberikan solusi dan beberapa rekomendasi yang kami berikan berdasarkan based on safety, yaitu training, teknologi, and regulasi. Yang pertama adalah training. Bagaimana training itu para penerbang bisa mendeteksi bagaimana gejala terjadinya loss of control in flight. Gejala bisa dilihat dari parameter airspeed maupun angle of attack. Yang kedua adalah recognize, ya, apa yang dirasakan, pesawat sloppy, bergetar, ataupun diikuti oleh simptom yang lainnya. Yang berikutnya, penerbang harus mengetahui apa yang dinamakan decide, memilih aksi apa yang akan dilakukan untuk terbang secara manual. Yang terakhir adalah tentunya action, ya. Action ini dibutuhkan di mana merecovery suatu keadaan abnormal menjadi normal dengan aksi yang tepat. Latar belakang yang mendasar ini adalah program training. Training yang kita lakukan adalah decision making, di mana decision making proses menjadi dibagi 4 hal. Yang pertama adalah mendeteksi keadaan di mana loss of control in flight bisa dilihat dari performance indikator, airspeed maupun angle of attack. Kemudian merecognize apa yang terjadi. Bisa saja pesawat sudah sloppy, kemudian terjadi getaran, ataupun hal-hal gejala lainnya. Yang berikutnya yang dibutuhkan adalah decide, ya, pilihan apa yang akan kita lakukan untuk merecovery ini. Kalau sudah dipilih, maka yang terakhir adalah react atau action yang tepat untuk menyelamatkan keadaan pesawat. Ini tentunya melalui proses manual flying skills, ya, di mana
selalu berulang sehingga kemampuan basic bisa menjadi advance dalam segala situasi. Dari segi teknologi kita bisa menggunakan integrated training program yang sudah ada, artinya bisa menggunakan CBT, iPad atau sistem e-learning ya. Kemudian train the trainer integrated simulator, menggunakan simulator yang ada dengan kapasitas yang ditingkatkan. Kemudian pemilihan pesawat latih yang tepat untuk program upset prevention and recovery training. Program lainnya adalah instruktur standarisasi, di mana mendidik seorang instruktur untuk bisa mengajarkan upset prevention recovery training. Ini penting bagaimana memilih suatu simulator yang berkemampuan, kemudian memilih jenis pesawat yang berkemampuan melakukan upset prevention recovery training. Lalu apa saja yang diajarkan dalam program upset prevention and recovery training? Yang paling penting adalah manual flying skills, di mana pemilihan dari menu-menu yang akan diajarkan tentunya dengan berfokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah situation awareness, di mana siswa dan instruktur memilih training area yang safe untuk melakukan ini. Yang kedua adalah workload management, di mana dalam keadaan tertentu siswa dan instruktur dapat melakukan ini dalam keadaan tenang dengan prosedur yang baik. Yang ketiga, pembuatan manual flying yang disepakati bersama. Yang terakhir adalah regulasi, di mana kita menginterface suatu regulasi yang terintegrasi, yang isinya merupakan standar dari training seorang pilot dan instruktur, di mana secara mutlak merupakan manufaktur recommended dan airline rekomendasi. Pertama kan kita harus memahami dulu terkait unusual attitude yang sudah dilaksanakan saat ini. Jadi saat ini kan siswa-siswa penerbang itu requirement-nya untuk mendapatkan dari private pilot license sampai commercial pilot license itu harus ada training unusual attitude. Jadi unusual attitude yang kita berikan itu berupa 2 jenis. Biasanya dengan unusual attitude nose up dan unusual attitude nose down. Jadi unusual attitude nose up dan nose down ini jadi mandatory training kita, di mana taruna itu kita berikan. Kalau misalnya waktu dia commercial pilot, kita berikan ke mereka untuk sebagai dasar pengetahuan mereka, terutama sebelum mereka melaksanakan cross country. Karena dalam cross country itu kan banyak bertemu dengan fenomena-fenomena weather yang harapannya adalah siswa itu bisa melakukan recovery saat terjadinya unusual. Nah, perbedaannya dengan upset recovery training ini, upset recovery training ini lebih advance-nya lagi dari unusual. Banyak kan pilot kan merasa bahwa upset recovery training itu bagian dari unusual, padahal unusual itu bagian lebih deep lagi daripada upset recovery training. Jadi upset recovery trainingnya itu jika diberikan kepada siswa itu mungkin jadi pengetahuan lebih, karena upset recovery training itu bisa di training sampai siswa dengan kondisi-kondisi tertentu, dan flight instructor yang menerbangkan upset recovery training juga harus memiliki requirement tertentu. Tentunya background awal adalah setelah kejadian kecelakaan pesawat yang dimiliki oleh AirAsia KZ8501. Dari situ berawal kita bekerja dalam satu grup, AirAsia Group, membuat seperti task force lah ya, task force yang dipimpin oleh regional untuk mendevelop sebuah program supaya kejadian ini tidak berulang gitu ya. Dari task force itu sendiri akhirnya kita bekerja sama dengan badan dunia yang sudah ada,
terus melalui proses akhirnya dipilihlah salah satu vendor, dalam hal ini vendor yang sudah lama bekerja sama dengan AirAsia Group juga, dari CAE. Dari situ kita develop sebuah program yang dinamakan Upset Prevention Recovery Training ini. Jadi semuanya berawal memang dari kejadian KZ8501. Langkah-langkah awal tentunya sebelum task force itu terbentuk dari AirAsia Group, IAA dalam hal ini sudah berusaha menginisiatif sendiri, mengirimkan anggotanya atau krunya untuk mengikuti seminar-seminar atau workshop-workshop yang diselenggarakan oleh badan dunia tersebut. Sudah ikut seminar di Kuala Lumpur dan di Malaysia, di Singapura juga. Dan di dalam workshop itu sendiri sebenarnya IA juga tidak bergerak sendiri. Saya yang ikut hadir waktu workshop itu sendiri, notice ada airline lain dari Indonesia ikut juga. Tetapi memang bukan airline besar ya, jadi hanya perusahaan charter company waktu itu yang ikut bersama IA. Terus dari pihak perhubungan juga ikut juga saat itu, mengirimkan wakilnya juga. Jadi sebenarnya task force atau join kerjasama ini sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan dari pihak authority, dalam hal ini perhubungan juga sih. Kesulitan ataupun kendala tentunya merubah pola pikir organisasi juga gitu kan. Banyak yang harus kita rubah karena task force ini menyentuh di semua lini organisasi kita, bukan hanya dari sisi operasi saja, tetapi banyak sisi. Dalam hal ini kalau kita bisa bilang ya sisi engineering juga tersentuh juga. Bagaimana kita mendevelop sebuah prosedur baru untuk mencegah kejadian itu terulang gitu. Kembali lagi ke joint task force tadi, awal-awal sewaktu IA mau implement UPRT ini, kita sudah merangkul perhubungan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, sewaktu kita ada undangan workshop itu, pihak DSKU juga ikut gitu loh. Jadi sebenarnya task force itu menarik karena sewaktu kita datang ke seminar itu, yang hadir murni tidak atau bukan hanya dari operasional atau pilot saja, karena yang datang pun banyak, dari ATC juga datang, dari engineering juga datang. Jadi memang dari regulator juga datang. Semua regulator dari negara-negara yang diundang pun datang sewaktu itu. Jadi memang kalau harapan atau bantuan yang hal-hal yang ingin dimasukkan ke dalam program yang akan dibuat oleh regulator, ya kita ikut saja. Sebenarnya kita bekerjasama untuk mendevelop untuk sebuah aturan baru yang akan dikeluarkan oleh regulator gitu. Yang paling ditekankan di program UPRT ini adalah human-nya, manusianya. Jadi kita kan mengoperasikan sebuah teknologi tinggi ya. Tetapi kalau kitanya tidak bisa memahami bagaimana cara mesin itu bekerja, ya itu akan sulit. Jadi kalau untuk program UPRT yang penting dia adalah ke manusianya, ke human factornya. Kita akan banyak developing bagaimana kita berinteraksi sebagai human kepada dengan mesin ataupun environment itu sendiri. Ya, UPRT itu kalau kita lihat sekarang tingkat kejadiannya, namanya itu di dalam dunia penerbangan internasional namanya loss of control in flight. Jadi LOC-I, loss of control in flight. Nah, itu menempati kejadian tersebut menempati sekitar nomor
7 atau 8 posisinya, loss of control in flight. Nah, kejadian yang paling dramatik yang baru kita alamin itu terjadi pada saat, mohon maaf kalau sebagai pembelajaran, pada saat penerbangan AirAsia dari Jakarta, dari Surabaya ke Singapura, terjadilah loss of control in flight, itu sebagai contoh. Nah, kenapa itu terjadi, namanya kok sekarang menjadi UPRT, baru sekarang gitu ya. Sebetulnya dulu sudah ada namanya, kalau kita sebagai penerbang itu namanya unusual attitude. Kemudian setelah berkembang sekian lama, banyak juga kejadian, kita rubah namanya, pola trainingnya juga namanya dari upset recovery. Kemudian setelah ke depan lagi, dengan majunya teknologi dan generasi pesawat semakin modern, kita sebutlah namanya prevention. Jadi generasi pesawat keempat ini namanya upset recovery and prevention, UPRT. Nah, kita dilatih jangan sampai pesawat tersebut memasuki posisi upset. Jadi apa yang disebut dengan posisi upset itu adalah, kalau kita lihat, jadi kalau pesawat itu nose up 25 degrees up atau nose down sekitar 10 degrees nose down, atau 45 degrees bank, either ke kiri atau ke kanan, nah, itu sudah menunjukkan gejala akan terjadinya upset. Untuk itulah kita harus mencegah. Nah, itu kenapa sekarang kita muncul namanya UPRT tersebut. Beberapa kejadian sudah sebagai pembelajaran ke kita, dan ICAO juga sudah memasukkan di dalam Annex 1 licensing dan juga Annex 6 operation, dikarenakan pentingnya UPRT dan banyak juga kejadian kecelakaan tersebut. Kami DKU PPU itu mengikuti dari ICAO Annex terkait dengan upset recovery training atau UPRT. Jadi UPRT ini sekarang kita sudah masukkan di dalam regulasi kita dalam CSR Part 121. Kemudian nanti setelah di dalam regulasi itu ada, akan kita buat guidance di dalam advisory circular. Kemudian juga akan kita turunkan lagi kita buat lagi dalam bentuk staff instruction atau prosedurnya. Jadi setiap regulasi itu harus ada guidance-nya, bagaimana si operator melakukan training UPRT tersebut, apa persyaratannya. Jadi di dalam regulasi di Part 121 itu hanya bahwa di setiap operator harus wajib melakukan UPRT training. Tapi bagaimana guidance-nya itu diturunkan di dalam advisory circular namanya. Nah, bagaimana inspektor melakukan pengawasan dan melakukan sertifikasi, itu harus kita memiliki prosedur namanya staff instruction. Nah, jadi inspektor seperti saya nanti bagaimana melakukan approve atau memberikan persetujuan kepada satu operator terkait dengan training UPRT tersebut. Jadi kita harus memiliki prosedur, atau kita mungkin bahasanya lebih mudah SOP, supaya kita dalam melaksanakannya sampai kita lakukan persetujuan. Nah, setelah di persetujuan, tentu kita harus melakukan pengawasan. Pengawasan harus kita awasin. Tadi regulasi kita sudah siapkan, regulasi ya, untuk guidance atau advisory circular, dan staff instruction sedang berjalan. Sedang kita buat. Nah, setelah itu selesai, kita harus melakukan training kepada inspektor-inspektor yang ada di DKU PPU. Dari mana kita mendapatkan instruktur? Kita sekarang sedang meminta kepada FAA, kepada EASA, karena training ini adalah training bagaimana untuk kita menyetujui suatu training tersebut untuk sertifikasi, untuk melakukan sertifikasi. Jadi bukan hanya kita melakukan recovery teknik atau skill, tapi lebih kepada bagaimana kita melakukan proses sertifikasi tersebut. Nah, tentunya skillnya juga kita akan mempelajari juga bagaimana skillnya. Nah, setelah itu juga kita akan minta untuk diberikan pelatihan mengenai pengawasan terhadap UPRT tersebut. Nah, setelah itu selesai, jadi kita ada beberapa tahap. Tadi yang pertama regulasi sudah selesai, sekarang kemudian kita bikin guidance dan prosedur.
Nanti setelah itu selesai kita melakukan training untuk para inspektur. Nah, training sudah selesai, baru kita implementasi di stakeholder atau di operator, implementasi daripada UPRT tersebut. Nah, setelah implementasi barulah kita awasin, ya. Jadi setelah diimplementasi di operator, kita kasih persetujuan, kemudian kita awasin, kita lakukan surveillance, apakah operator tersebut sudah sesuai melakukan pelatihan tersebut dengan regulasi yang ada. Kami merekomendasikan agar Upset Prevention Recovery Training ini dilakukan 10 jam di flying school. Ya, dengan metode ini kemampuan pilot dapat menguasai di bidang handling, airmanship, dan membangun mental siswa. Dengan diterapkannya Upset Prevention Recovery Training ini menciptakan situation awareness dan airmanship bagi seorang pilot yang mampu merecovery suatu upset condition sehingga mengurangi angka kecelakaan, ya, kemudian dan menambah keselamatan penerbangan. The sky is very fast, but there is no room for error.